Halo guys, kembali lagi bersama gua Rahmat. Pada video ini, gua akan membahas salah satu episode dari series terseru, yaitu The Twilight Zone 30,000 Feet. Tidak pernah gua lupa selalu mendoakan agar kalian sekeluarga bahagia serta sehat selalu. Pada episode kali ini, kita akan difokuskan kepada seorang reporter laki-laki bernama Justin Sanderson yang sedang berada di sebuah bandara. Ia terlihat diperiksa secara ketat, begitu juga para penumpang lainnya. Yang satu pesawat dengan Justin sembari menunggu keberangkatan, ia pun melihat hasil karya tulis yang sudah terpampang di setiap sudut bandara. Dari situ datanglah satu penumpang lain yang bernama Joe Moon. Joe berkata bahwa ia kagum dengan Justin Sanderson serta memutuskan untuk meminta tanda tangan. Dan setelah diberi, Justin pun mengetahui bahwa ia akan berangkat dengan pesawat bernomor 1015. Ya, dari sinilah Justin menemukan suatu kebetulan di mana nomor pesawatnya benar-benar mirip dengan tanggal hari ini, yaitu nomor 1015, sama halnya seperti bulan 10 tanggal 15, atau lebih tepatnya 15 Oktober. Bahkan luar biasa lagi, jadwal penerbangan pun diundur dari pukul 9.30 ke pukul 10.15 malam. Aneh sih, tapi gimana ya? Setelah semua itu, Justin Sanderson pun masih menganggap bahwa segala kesamaan tersebut hanyalah kebetulan belaka. Sayangnya, pada momen ini malah bahaya akan segera dimulai, di mana ketika masuk ke dalam pesawat, Justin melihat seorang ayah yang tidak ingin berpisah tempat duduk dengan keluarganya. Alhasil, Justin pun berbaik hati untuk menukarkan kursi VIP miliknya kepada kepala keluarga itu, yang mana Justin sendiri kedapatan kursi di bagian belakang serta berada cukup dekat dengan tempat duduk. Dari jauh Balmond, ya pada awalnya semua masih berjalan normal-normal saja dan tidak ada hal yang mengganjal sama sekali. Namun, tak lagi setelah Justin iseng memeriksa selipan kursi di depannya serta menemukan sebuah pemutar suara. Gak main-main, rekaman yang ada di dalamnya pun bukanlah berisi kumpulan lagu, melainkan berisi sebuah podcast berdurasi 30 menit yang berjudul Misteri Tragis dari Penerbangan 1015. Anehnya, segala hal yang dibicarakan oleh pembicara di podcast itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di dalam pesawat ini. Dimulai dari para pramugari yang sedang memberi demonstrasi keselamatan sampai kondisi di luar pesawat yang sedang hujan lebat. Dan belum apa-apa, si pembicara langsung berkata bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam alias pukul 11.15, pesawat ini akan lenyap serta tak terlacak oleh radar. Gila sih, nggak kebayang kayak apa rasanya kalau berada di posisi Justin. Baru juga pesawat yang ia tumpangi lepas landas, ia dapat berita kayak begitu. Di titik ini si pembicara menjelaskan segala kejanggalan dari hilangnya pesawat 1015, di mana sempat disinggung juga nama Kapten Donner alias nama dari kapten pesawat di penerbangan itu untuk memastikan benar atau tidaknya nama tersebut. Justin sampai bertanya-tanya kepada penumpang di sebelahnya, tapi penumpang itu nggak ingin meladeninya sama sekali karena Justin terus-terusan memaksanya untuk mendengar podcast tersebut. Dan setelah Justin duduk sendirian, ia kembali mendengar pembahasan dari si pembicara, di mana pada detik ini sang pembicara berkata bahwa pukul 10.21 seekor burung akan menabrak bagian pesawat yang hebatnya tepat pada pukul 10.21 hal tersebut benar-benar terjadi. Jelas dong, Justin panik setengah mati dan ia bergegas pergi ke dalam toilet. Selepas dari toilet, Justin langsung mengencangkan sabuknya serta terus-terusan memanggil pramugari. Manggilnya pun banyak sekali tapi diulang-ulang tanpa henti, dan berujung pada kru langsung merasa heran. Dan sontak saja setelah salah satu kru datang, Justin langsung bertanya, apakah pesawat ini sempat menabrak seekor burung? Tapi si kru pria nggak tahu apa-apa dan ia menjelaskan bahwa di ketinggian 30.000 kaki tidak akan ada satupun burung yang terbang. Ya, apa boleh buat. Penjelasan itu tidak benar-benar menenangkan Justin. Pun tak lama, Joe sengaja pindah ke belakang Justin. Ia berkata bahwa memang benar seekor burung barulah menabrak pesawat tersebut. Joe turut tahu akan hal itu karena ia sendiri merupakan mantan pilot serta sering merasakan gangguan burung jika berada di ketinggian 30.000 kaki. Setelah itu, Justin pun kembali melanjutkan pembahasan dari sang pembicara, di mana si pembicara berkata bahwa sebelum pesawat menghilang pada pukul 11.15, kapten pesawat sempat mengatakan suatu kalimat, yaitu, "Selamat malam kota New York."
gak cukup sampai di situ. Segala kejanggalan pun sempat dikaitkan dengan hilangnya pesawat 1015. Beberapa faktor seperti kelalaian pilot, kerusakan mesin, ataupun faktor-faktor pengganggu yang membuat komunikasi di pesawat bermasalah. Ya, dari situlah Justin pun tak segan-segan untuk menegur penumpang VIP yang sedang sibuk memainkan sebuah gadget, tapi kedua sultan tersebut berkata bahwa mereka sudah mengaktifkan mode pesawat serta hanya menonton video offline. Alhasil keberadaan Justin pun dirasa cukup mengganggu oleh para kru pesawat serta berujung ia harus diusir lagi ke kursinya. Berlanjut pada pembahasan di podcast, si pembicara menyebut keberadaan seorang mafia Rusia bernama Igor Orlov disebut-sebut membawa seorang pengawal demi terhindar dari salah seorang polisi udara di pesawat itu. Dan demi memastikan agar Igor merupakan seorang teroris, Justin pun segera menemui si pramugari serta menyuruhnya untuk memeriksa identitas dari kedua pria Rusia. Namun si pramugari gak mau percaya sama sekali serta mengabaikan Justin selayaknya anak kecil. Ya, apa boleh buat, dengan begitu Justin pun terpaksa bertindak seorang diri. Ia berusaha mengobrak-abrik isi tas dari kedua pria Rusia yang berujung salah satu tas harus terjatuh. Disinilah kericuan mulai terjadi dan Justin terus-terusan dituduh sebagai haters dari kedua pria itu. Yang mana kedua pria tersebut mengaku kalau mereka adalah pemain bola dari salah satu klub Rusia yaitu Spartak Moskow. Tak lama kemudian datang lagi salah satu pria Rusia dari kabin depan. Ia mengamuk-amuk serta merasa tidak senang dengan tingkah Justin yang sudah membuat ricuh sedari tadi. Dan selesai kejadian tersebut, Justin pun kembali dihampiri karena sampai detik ini ia masih saja berdiri tanpa henti, yang secara terpaksa Justin langsung dibawa ke kabin belakang serta diberikan kesempatan untuk berbicara. Dalam posisi itulah Justin memberitahu bahwa pada pukul 10.15 Kapten Donner akan mengucapkan selamat malam kota New York, di mana kalimat itu akan menjadi kalimat terakhir sebelum pesawat ini menghilang dari radar. Dan oleh karenanya sang kapten pun dilarang untuk mengucap kalimat tersebut. Namun ocehan Justin tidak berujung apa-apa setelah tangannya dikunci begitu saja, yang ternyata keberadaan polisi udara benar-benar ada di dalam pesawat tersebut. Dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.10, Justin pun terpaksa untuk mendengarkan lagi isi pembicaraan dari podcast Misterius. Dikatakan dengan jelas bahwa pada waktu yang tersisa ini para awak dan penumpang sama sekali tidak sadar dengan apa yang terjadi selanjutnya. Oke guys, di sini gue minta kalian untuk mengingat kalimat itu ya, yaitu para awak dan penumpang sama sekali tidak sadar dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, dimana setelah kalimat itu, Justin pun mulai menghampiri Joe. Joe berkata bahwa ia percaya dengan perkataan Justin sedari tadi. Semua dilandaskan dengan kehidupannya sebagai mantan pilot dan segala awal sangat mungkin terjadi di dalam pesawat. Dengan 2 menit tersisa, Justin pun menyarankan Joe untuk mengambil alih serta mendaratkan pesawat di tempat terdekat. Tapi sayangnya Joe nggak tahu sama sekali kode akses dari pintu sang kapten agar ia bisa menyelinap ke ruangan itu. Ya, dalam kondisi inilah secara yakin Justin pun langsung menyebut angka 10.15, di mana angka itu selalu muncul sedari awal keberangkatannya. Lalu setelah mendapatkan kode tersebut, Joe pun langsung membuat rencana. Ia akan menurunkan tekanan kabin di pesawat demi membuat penumpang pingsan serta menghindari mereka dari kepanikan. Maka dari itu Justin diberikan sebuah oksigen khusus karena nantinya masker darurat yang turun tidak benar-benar terisi oleh oksigen. Dan dengan sisa waktu 1 menit lagi, aksinya Joe pun langsung dimulai. Setelah dicoba, ternyata memang benar, passwordnya adalah 10.15. Yang terlihat jelas pilot beserta kopilot sengaja dihajar oleh Joe. Ya, sampai di sini sih masih sesuai rencana ya, di mana para penumpang beserta para kru langsung dibuat pingsan. Setelah tekanan kabin sengaja diturunkan, dan pada momen tersebutlah hanya seorang Justin Sanderson yang sadar di dalam pesawat itu bersama Joe. Namun sayang sekali pada titik ini Justin harus dibikin kaget bahwa ternyata Joe merupakan seorang teroris yang pada akhirnya pada pukul 11.15 Joe akan menjatuhkan pesawat tersebut secara sengaja dengan kalimat penutup yaitu "Selamat malam kota New York". Alhasil pesawat 10.15 pun harus terjatuh, di mana ternyata Justin masihlah hidup. Bahkan pada kesempatan tersebut ia masih menyempatkan diri untuk mendengar penutup dari podcast Misterius. Yang anehnya, podcast itu mengatakan bahwa seluruh penumpang ditemukan selamat dan hanya terdapat 2 orang yang meninggal, yaitu Justin Sanderson dan Joy Moe.
Di sini tentu kalian bertanya-tanya kan guys, kenapa Justin dikatakan meninggal padahal dia masih hidup. Nah, pada titik inilah terkuak sudah detik-detik dari meninggalnya Justin. Memang sih Justin berhasil selamat dari jatuhnya pesawat 1015, tapi ia gak akan selamat dari keroyokan para penumpang beserta kru yang sudah menahan kesal dengan perilakunya sedari awal. Dan oleh karena itulah podcast itu ditutup dengan meninggalnya Justin, sedangkan para penumpang lain berhasil selamat. Ya, buat kalian yang bingung, gue coba rangkumin. Sebisa mungkin film ini terpisah menjadi dua dimensi, yaitu dimensi masa lalu dan dimensi film pada dimensi masa lalu. Sebenarnya kisah ini benar-benar terjadi apa adanya, tapi semua itu diakibatkan oleh ketakutan Justin atas segala kebetulan yang sempat terjadi. Sebelum keberangkatan, dan ketakutan itu pun membuat ia alami kepanikan sendiri, di mana kejadian tersebut langsung dimanfaatkan oleh Joymon. Barulah setelah peristiwa itu, jatuhnya pesawat 1015 pun menjadi topik hangat dari sebuah podcast yang tentunya segala pembicaraan tersebut dilandaskan berdasarkan kronologi dan aduan dari para kru beserta penumpang yang berhasil selamat. Sedangkan pada dimensi kedua, atau dimensi film, sang sutradara sengaja menjadikan kejadian di masa lalu itu sebagai pengulangan, dan seolah-olah Justin ini hanyalah orang biasa yang gak takut dengan segala kebetulan tadi. Dan dari situ semua pun berubah setelah disisipkan sebuah rekaman podcast yang sebenarnya sudah berpacu dengan kejadian di masa lalu. Namun dikarenakan Justin dibuat sebagai orang yang enggak tahu apa-apa, ia pun percaya kalau podcast itu bisa membaca masa depan, yang alhasil semuanya terasa sangat persis. Padahal sebenarnya apa yang didengar hanyalah aduan dari para kru beserta penumpang yang berhasil selamat pada kejadian sebenarnya. Maka dari itu, sang pembicara sempat berkata, pada waktu yang tersisa ini, para awak dan penumpang sama sekali tidak sadar dengan apa yang terjadi selanjutnya. Karena memang benar, mereka benar-benar dibuat pingsan alias tidak sadar oleh berhasil mengambil alih pesawat, sampai pada akhirnya mereka sadar kembali setelah terdampar di sebuah pulau, serta menceritakan bahwa Justin merupakan salah satu orang yang meninggal dunia. Namun, kronologis dari kematian Justin tidaklah karena para kru dan penumpang sudah saling bekerja sama untuk menutupi hal tersebut. Ya, ditutupinlah karena mereka kan bunuh Justin bareng-bareng. Jadi mereka sama-sama gak mau ngaku gitu guys. Nah, untuk kalimat selamat malam kota New York, gue asumsikan kalau kalimat itu memang terekam di black box pesawat sebagai kata-kata terakhir, dan ujung kalimat itu turut dibawa juga kepada bahasan podcast sebagai teori konspirasi. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasan yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian ada asumsi lain, silahkan komen aja ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Rahmat, cabut dulu. Bye.